Sesaat lagi kita ikuti Dialog RRI Bone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI Bone dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Imran Bate bisa kembali menyapa Anda di Dialog RRI Bone di edisi tanggal 20 Juni 2023. Kita akan mengangkat topik yang menarik, yakni hak-hak dan perlindungan anak dalam perspektif Islam bersama penyuluh agama Islam Kemenak Bone, Ibu Fatma Utami Joharo. Ini sudah lama kita tidak lagi mendengar suara dan juga tanggapan-tanggapan dan pendapat dari Ibu Fatma. Selamat siang, Assalamualaikum Bu Fatma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Apa kabar Bu Fatma? Alhamdulillah baik, sehat setelah sekian lama akhirnya ketemu lagi. Alhamdulillah, senang sekali kita bisa berjumpa kembali. Bu Fatma, tugas-tugas keseharian sebagai penyuluh masih lancar? Masih berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Baiklah, pendengar, karena ini menarik ya, kita mengangkat topik yang sangat dekat dengan kehidupan keseharian kita. Dalam beberapa kasus banyak sekali kita temukan ada hal-hal yang kemudian mencederai apa yang memang menjadi hak-hak anak, termasuk kemudian kekerasan terhadap anak, kemudian bahkan tindakan asusila terhadap anak. Apa yang kemudian melatar belakanginya, lalu kemudian seperti apa sebenarnya hak-hak anak dan perlindungan anak dalam perspektif Islam, itu akan kita angkat. Acara pada siang hari ini juga kami siarkan langsung melalui Facebook DLPP RRI Bone, dan juga Anda boleh kirim pertanyaan di kolom komentar dan juga di WhatsApp 082393864445 atau juga bertelepon kami di 0481214444. Bu Fatma, ini kalau kita telisik lagi ya, bahwa tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa banyak sekali kasus-kasus di luar sana yang kemudian korbannya adalah anak, gitu. Betul. Ya. Dan banyak juga yang kemudian merasa bahwa saya sebenarnya sudah melakukan pendampingan, sudah melakukan hal-hal yang kemudian saya anggap sudah memenuhi hak anak saya, gitu. Padahal sebenarnya belum tentu, gitu ya. Betul. Nah, di awal saya butuh pengantar dari Bu Fatma terkait dengan topik kita pada siang hari ini, hak dan perlindungan anak dalam perspektif Islam. Silakan Bu Fatma. Ya. Jadi saya ingin membuka dialog kali ini dengan pengantar ya. Sebagai manusia, kita wajib menghidupkan kemanusiaan secara keseluruhan. Ini pesan yang terkandung dalam Al-Quran, Al-Maidah 32. Okay. Kita wajib menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan memenuhi hak-hak dasar seorang anak. Hak-hak dasar anak itu apa? Banyak sekali. Ada 10 hak-hak dasar anak. Pemenuhan dan perlindungan hak-hak kemanusiaan itu dimulai dengan melindungi dan memenuhi hak-hak anak itu hak-hak anak itu tadi, gitu. Dan sehingga menjadi sangat fundamental lingkup terkecil, lingkup terdekat seorang anak, yaitu keluarga, dalam perlindungan hak-hak mereka, gitu. Apa saja kalau mau ditelisik hak-hak anak? Banyak. Hak mendapatkan identitas, hak mendapatkan pendidikan, hak untuk bermain. Nah, baru tahu ya, misalkan hak bermain itu adalah hak anak, gitu misalnya. Anak-anak punya hak untuk bermain, gitu ya. Betul. Dan ini disadari oleh banyak orang tua. Lalu hak untuk mendapatkan perlindungan. Nah, mungkin kita akan lebih spesifik membahas tentang hak untuk mendapatkan perlindungan karena kaitannya adalah kekerasan terhadap anak dalam lingkup keluarga, begitu. Dan kenapa ini menjadi penting misalnya? Karena perlindungan terhadap anak itu menjadi hal yang mendasar yang perlu dipahami oleh orang tua, terutama karena dalam kaitannya adalah bagaimana masa depan anak, atau terkait praktik-praktik yang ternyata mencederai hak-hak anak tersebut. Dalam konteks kita misalnya di KUA, di Kementerian Agama, di kantor KUA itu kan salah satu tusinya adalah untuk pencatatan pernikahan. Banyak sekali masyarakat yang masih mendaftarkan pernikahan usia anak dengan mengajukan rekomendasi dispensasi nikah dari pengadilan agama misalnya. Nah, ini kan sebenarnya melanggar hak anak karena prioritasnya itu
adalah pendidikan misalnya, atau mendapat kesejahteraan, gitu. Lalu terkait dengan kawin paksa atau kekerasan di institusi pendidikan, bullying katakan. Lalu misalkan terkait diskriminasi anak atau pekerja anak, pekerja usia anak. Nah ini yang marak dan terjadi. Yang baru-baru ini terjadi malah yang sangat mengkhawatirkan di institusi keagamaan, madrasah yang berbasis keagamaan, tetapi terjadi pelecehan seksual terhadap anak. Nah ini kan yang sangat menjadi evaluasi terhadap kita semua. Bagaimana cara kita melindungi hak-hak anak tersebut. Hal miris gitu ya. Dan itu dilakukan oleh orang terdekat, pengasuh santri misalnya, ustazah dan ustadznya misalnya. Itu kan ironi gitu ya. Baik. Nah, jadi sebenarnya kalau kita perhatikan bahwa memang ada hal yang perlu kita renungkan, perlu kita evaluasi terkait dengan bagaimana perlindungan anak saat ini ya Bu Fatma ya. Lalu sebenarnya apa yang menjadi penyebabnya Bu Fatma? Apa yang kemudian menjadi penyebab kenapa kemudian hak perlindungan anak itu penting? Ya, kompleks sekali. Perlindungan anak itu terkait juga dengan sebab lemahnya wawasan orang tua, pendidik, lingkungan dan seterusnya. Tidak adanya dukungan sosial untuk ayah dan ibu sebelum menikah. Gitu kan. Jadi sebenarnya banyak orang tua yang hanya melahirkan anak tapi nggak paham bahwa ini loh yang menjadi hak-hak anak saya ketika mereka tumbuh nanti, karena tidak ada edukasi sebelumnya. Bukankah itu tugasnya Bu Fatma untuk kemudian sebelum menikah ada semacam edukasi kepada para pasangan dulu sebelum menikah kan? Betul. Ada istilahnya itu BIMWIN, bimbingan pernikahan sebelum menikah. Jadi seperti konsultasi untuk para catin. Itu ada klausul juga terkait dengan apa yang menjadi hak anak? Tidak spesifik, tetapi ini terkait dengan parenting. Ilmu parenting ini pengasuhan pengasuhan terhadap ini sebenarnya tidak terbatas dengan hanya melalui bimbingan perkawinan, tapi ini adalah pengetahuan yang memang harus didalami atau harus diikuti sepanjang menjadi orang tua. Lingkungan kita kan dinamis sekali ya. Anak itu kan bertumbuh dan berkembang. Makanya kita harus mengikuti juga bagaimana knowledge atau pengetahuan cara parenting yang baik untuk anak. Itu yang sesuai dengan peradaban gitu ya. Kontekstual. Harus update ya. Zaman kita mungkin beda. Betul. Gitu. Jadi itu juga kita terus mengupgrade bagaimana pola pengasuhan atau parenting tadi. Lalu kemudian apa lagi Bu Fatma yang menjadi penyebabnya selain kemudian tadi lemahnya wawasan, tidak adanya dukungan sosial untuk ayah dan ibu sebelum menikah, lalu? Misalnya juga terkait lemahnya kesadaran beragama tentang pentingnya tanggung jawab kepada anak, gitu. Dan buruknya pengetahuan atau komunikasi antar pasangan, misalkan orang tua ya, maksudnya kaitannya ada ayah dan ibu, dan ketidaksetaraan wawasan, karena bisa jadi orang tua ini kan mempunyai latar background yang berbeda atau mempunyai kesenjangan pengetahuan parenting yang berbeda. Nah ini kan perlu komunikasi ya. Yang paling banyak terjadi penyebab yang kami temui adalah terkait pernikahan usia anak, penyebab, dan ini yang menjadi dominan. Pernikahan usia anak ketika anak belum siap, seseorang belum siap untuk melakukan atau menjalin relasi pernikahan, tetapi dan belum mencukupi kematangan dalam parentingnya dan seterusnya atau reproduksinya, tetapi harus melahirkan seorang anak. Nah ini akan punya efek yang bertubi-tubi gitu. Bukan hanya terkait pendampingan, tetapi bagaimana pemenuhan gizinya yang itu menjadi hak kesehatan kepada anak gitu. Dan mungkin rantai kekerasan juga menjadi faktor penyebabnya. Jadi kayak turun-temurun ya, dulu mengalami itu, lalu sekarang akhirnya dilakukan juga terhadap generasinya. Gitu. Karena ada traumatik juga gitu. Itu semacam kayak pola yang dari orang tuanya lalu menurun kepada
anaknya. Betul. Nah, dan sebenarnya perlu kesadaran dan tahapan untuk kita sadar bagaimana cara memutus rantai kekerasan. Iya. Padahal zaman sudah berubah gitu ya. Undang-undang terhadap perlindungan anak pun juga sekarang sudah ada gitu. Betul. ya. Ketika saya sekolah dulu pun juga belum ada undang-undang perlindungan anak, sehingga ketika guru membimbing kita pun juga agak lebih keras, dan itu dianggap sebuah hal yang lumrah. Tapi sekarang kan sudah nggak boleh gitu ya. Baik. Bu Fatma tadi menarik ketika kemudian ada yang Ibu katakan mengenai perkawinan anak gitu ya. Ini banyak terjadi. Saya melihat Bu Fatma, mungkin juga Bu Fatma juga sudah sering menyaksikan di sekeliling kita, ada anak yang melahirkan lalu kemudian menitipkan anaknya di masjid atau kemudian di panti asuhan atau kemudian di pinggir sungai, dibiarkan saja begitu. Itu menjadi salah satu hal yang tidak menggambarkan bagaimana kita menghormati hak anak kan. Artinya hanya bisa melahirkan tapi nggak bisa mengasuh gitu kan. Lalu kemudian anak itu ketika nanti besar, mereka juga punya hak kan untuk kemudian tidak lagi menyayangi ibu yang melahirkannya dan memilih untuk menyayangi orang yang mengasuhnya kan, Bu Fatma? Dua hal berbeda ketika bagaimana perlakuan orang tua terhadap diri kita atau kita sebagai anak merespons perlakuan orang tua tersebut. Misalkan terkait bagaimana perlakuan orang tua kepada kita, gitu, karena ya memang ini menjadi PR bersama ketika pernikahan anak ini terjadi. Itu menjadi monitoring berbagai pihak atau stakeholder terkait ya. Proses untuk nikah anak itu tidak gampang, gitu. Itu melewati 2-3 pintu untuk mendapat legalitas pernikahan anak. Yang pertama, jadi harus ada support sistem terhadap bagaimana memonitoring ketika terjadi pernikahan usia anak, gitu. Yang dipastikan juga adalah terkait hak asuh ya, maksudnya asuh ya, orang tua asuh. Orang tua asuh misalkan kayak anak dititip atau diserahkan kepada panti asuhan. Proses untuk anak ini diamanatkan di sebuah lembaga atau di panti asuhan katakan, itu prosedurnya juga banyak sekali gitu, legalitasnya. Lalu bagaimana negara melindungi apakah kelayakan dari panti asuhan ini dalam menerima anak tersebut, gitu. Bagaimana alasan orang tua itu sehingga menitipkan anaknya gitu, kondisinya seperti apa, dan itu melalui banyak screening, melalui banyak tahapan. Dan ini itu bukan berarti sebagai orang tua yang misalkan melepas anaknya untuk menikah dan lepas tanggung jawab misalnya. Apalagi kalau melihat kondisi bahwa ini terjadi dengan usia pernikahan yang belum pada usia yang ideal, gitu. Dan PR juga kalau misalkan kita akan mendampingi misalkan ya itu kan hak orang tua, misalkan katakan orang tua yang usia anak itu kan hak saya menitipkan misalkan kayak gitu kan, tidak bisa memang dilepas gitu, karena ada hak atau regulasi yang melindungi anak tersebut gitu. Dan sampai dewasa gitu ya usia dewasa itu bukan berarti ya katakan 19 tahun ke atas begitu ya, tapi kan banyak yang terjadi itu adalah banyak yang lepas ya, atau tidak terkontrol misalnya. Monitoringnya akhirnya minim, bukan tidak ada sama sekali tapi minim sekali. Nah, ini makanya yang dilakukan adalah bagaimana pencegahan terhadap pernikahan usia anak tersebut. Bu Fatma, ada nggak sih regulasi yang mengatur kemudian anak itu boleh menggugat orang tuanya ketika kemudian dia merasa bahwa dia tidak mendapatkan hak-hak yang mereka harapkan dan sedang perundang-undangan gitu? Kita kan juga sudah mengupas di awal gitu Bu Fatma ya, bahwa kemudian kita punya beberapa hak seperti misalkan hak mendapatkan identitas, ya ini kemudian di kartu keluarga kita ada gitu ya, kemudian hak mendapatkan pendidikan, hak untuk bermain, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk mendapatkan jaminan kesehatan. Lalu kemudian ketika misalnya nih ya, kita berada di negara hukum, apakah kemudian bisa ya kita sebagai anak menuntut hak kita kepada orang tua melalui jalur pengadilan misalnya? Penelantaran anak ya? Iya. Sependek yang saya tahu itu ada regulasinya, tetapi itu kan merupakan pelanggaran norma sebenarnya.
Oke, jadi nggak masuk jalur pidana ya? Iya. Oke. Jadi maksudnya tidak selalu masuk kepada ranah legal, hukum ya. Tetapi itu adalah norma-norma yang berlaku pada masyarakat. Itu yang harus difahami. Dan saya kira kasus yang seperti ini, jangankan kesadaran untuk melaporkan orang tua atau mau mengadvokasi kepada ranah legal ya, legal formal, untuk sadar bahwa dia mempunyai hak sendiri itu masih kurang, masih minim sekali, begitu. Dan saya kira tidak banyak terjadi kalau kasus-kasus yang seperti ini, gitu Kak. Butuh pengetahuan yang cukup, ya, atau butuh lingkungan yang sangat mendukung terhadap dia, atau sistem sistem yang akhirnya mampu mensupport anak tersebut dalam melakukan advokasi terhadap dirinya. Iya. Padahal kita punya hak ya. Jadi kalau kemudian ada orang tua yang melantarkan anaknya, kemudian membuang anaknya dan segala macam, itu lebih kesan sosial ya. Pelanggaran norma. Jadi ketika misalkan anaknya tidak lagi mempedulikan dia, ya itu konsekuensi dari perbuatanmu ketika melantarkan dia, begitu ya. Baik. Tapi kan ada jaminan regulasi bahwa anak-anak seperti ini kan sebenarnya dilindungi oleh negara. Nah, itu regulasinya lebih kepada jaminan terhadap hak-hak anak ini. Oke. Bu Fatma, tadi yang disampaikan bahwa perkawinan anak itu juga menjadi penyebab gitu ya, bahwa semakin rendahnya perlindungan kepada anak-anak gitu ya, pemenuhan hak terhadap perlindungan anak. Di KUA sendiri seberapa banyak orang tua yang kemudian mengajukan rekomendasi pernikahan anak, apa istilahnya? Apa istilahnya kalau saya nikah usia anak, dispensasi nikah. Dan itu ribet nggak? Atau kemudian setiap kali mengajukan rekomendasi dispensasi nikah pasti diterima oleh KUA misalnya? Tidak selalu. Ketika kita misalkan punya anak, mau kita nikahkan, biasanya kan ini terjadi karena kultur ya, gitu, atau desakan masyarakat, gitu. Karena dianggap nggak keren kalau kita udah memasuki usia katakan matang tapi belum menikah. Jadi pilihannya adalah menikah usia anak. Regulasinya adalah usia pernikahan anak itu dilakukan oleh anak yang berusia di bawah 19 tahun. Prosesnya, mekanismenya adalah sebelum datang untuk mendaftarkan nikah ke KUA itu harus melewati dulu rekomendasi dari KPAI, Perlindungan Anak, ya, Komisi Perlindungan Anak. Ya, betul. Setelah itu baru mengajukan dispensasi anak ke Pengadilan Agama. Ke pengadilan dulu, bukan ke KUA. Betul, ke Pengadilan Agama dulu. Jadi KUA itu akan menerima atau mau melayani pernikahan usia anak setelah mendapatkan rekomendasi. Jadi step pertamanya bukan di KUA. Bukan di KUA. Ya, betul. Oke, lalu kemudian baru setelah itu di pengadilan pasti akan ditanya kenapa harus mengajukan rekomendasi nikah atau mengajukan maksud kami mengajukan dispensasi nikah, gitu. Dan 100% kasus pernikahan usia anak yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama adalah kasus kehamilan yang tidak diinginkan. MBA. Yes. Married by accident. Ya, gitu. Kami akan lebih memilih untuk bilang daripada menikah usia dini, bisa itu anak yang namanya dini bisa tersinggung tuh kan. Jadi kehamilan yang tidak diinginkan dan itu relatif dikabulkan oleh Pengadilan Agama. Kenapa? Karena dianggap sangat mendesak. Begitu. Tapi sekali lagi itu akan dibalikkan lagi kepada orang tuanya, karena kan masih dalam hak pengasuhan orang tua dan kepada anak tersebut apakah memang bersedia atau tidak menikah dengan pasangannya tersebut, gitu. Dan ini kalau misalkan persentase pernikahan yang terjadi ini adalah yang sampai pada tahap dispensasi nikah Pengadilan Agama itu relatif sedikit. Tetapi misalkan akhirnya diakumulasi dalam tahunan misalnya, itu miris juga, gitu. Tidak setiap bulan ada dispensasi nikah, tetapi angkanya itu tinggi, gitu. Kalau presentase angkanya tinggi, terutama di Sulawesi Selatan ya, kasus pernikahan usia anak. Atau yang terjadi adalah ketika malas untuk
mengurus panjangnya mekanisme alur ini tadi, ya mereka menikah dengan penghulu tapi bukan secara legal. Menikah siri. Secara nikah siri secara agama sebelum 19 tahun, tetapi ketika nanti dia sudah mencapai 19 tahun atau 20 tahun melakukan isbat nikah. Isbat nikah. Isbat nikah itu lagi gitu maksudnya. Iya, betul. Jadi kan yang tadi belum tercatat secara negara, legal formalnya belum tercatat. Nah, setelah usia memenuhi, maka kan bisa tercatat di KUA kan, secara legalnya bisa tercatat di KUA. Hanya saja proses mekanismenya ini adalah setelah nikah siri untuk dilegalkan melalui isbat nikah, melalui pengadilan lagi, mendatangkan saksi dan seterusnya. Ketika dalam proses itu kan sudah punya anak tuh Bu Fatma, di usia 17 katakan misalnya sudah punya anak, lalu menikahnya di usia 19 tahun secara legal, secara hukum agama gitu ya, secara hukum negara. Terus status anaknya? Iya, gimana dong? Itu yang beresiko. Makanya campaign yang kami galakkan kepada masyarakat adalah nikah siri itu bukan menjadi pilihan. Gitu. Kami kampanye bahwa jangan melakukan praktik nikah siri. Karena perlindungan negara terhadap praktik ini itu sangat minim sekali. Misalkan terkait hak-hak perempuan atau istrinya, atau bagaimana dengan status anak, bisa jadi hanya pencatatan anak dari ibu, gitu, atau berhubungan dengan misalkan ahli waris. Kalau melakukan praktik nikah siri selama bertahun-tahun, ada anaknya, lalu anaknya hak waris terhadap anak ini dari ayah, itu tidak ada landasan hukumnya. Dan itu memang tidak bisa untuk dianggap bahwa sebagai hak waris yang sah anak dan istrinya jika melakukan praktik nikah siri. Yang terjadi itu ya sekarang tantangannya adalah memang isbat nikah ini ya menjadi PR. Tahun ini dari per 2002-2003 banyak 2022-2023 banyak pengajuan dispensasi nikah Bu di KUA Tanah Ratang. Kalau di Tanah Ratang saya kira tidak ya. Tidak, maksudnya tidak angkanya tidak terlalu misalkan kalau dibandingkan dibandingkan dengan tahun sebelumnya itu ya stagnan saja gitu, tidak meningkat gitu, tapi ada. Nah, regulasi mengenai penetapan usia 19 tahun sebagai batas usia anak menuju ke remaja dan dewasa itu ditentukan oleh siapa? Kan sekarang ini Bu Fatma seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan peradaban zaman begitu ya. Anak-anak kan cepat dewasa Bu Fatma. Sudah usia 12 itu udah cepat banget ke dewasa, bahkan di usia 11 itu mereka sudah akil balik, sudah menstruasi dan segala macam. Artinya sebenarnya di usia 17-16 itu sebenarnya mereka sudah matang sebenarnya. Kenapa mesti nunggu usia 19 tahun untuk kemudian diizinkan untuk menikah gitu? Nah, ini pergulatannya itu sangat panjang karena undang-undang sebelumnya 17 kok saya nggak salah ya. Undang-undang 16 2019 itu mengatur 19 tahun. Ya, 19 itu merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 1 1974. Berapa itu jangka waktunya? Lama, 74 puluhan ya? 50-an. Nah, sebelumnya itu laki-laki itu 19, perempuan itu 16. Tetapi diadvokasi sedemikian rupa sampai mencapai batas 19 tahun nih di Undang-Undang 16 2019. Nah, laki-laki 19, begitu juga perempuan 19 tahun. Pertanyaannya, apakah ini menjadi ideal untuk seseorang melakukan pernikahan secara legal? Belum tentu. Bahkan tidak kami rekomendasikan, BKKBN ya, tidak merekomendasikan untuk anak itu mempunyai target nikah usia 19 tahun gitu. Tetapi rekomendasinya adalah di atas 20 tahun. Jadi berbeda antara batas minimum usia pernikahan dengan rekomendasi usia nikah. Itu regulasinya. Jadi sebenarnya secara mentally gitu ya. Betul. Mereka bisa lebih matang di usia 20 ke atas ya, 20 tahun ke atas gitu ya. Meskipun sebenarnya standarnya 19 gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan secara
kesehatan, pemahaman mereka dan segala macam. Sebenarnya kalau kita lihat kan sekarang perkembangan semakin pesat ya Bu Fatma ya. Anak-anak sekarang bahkan usia SD udah ngerti banget gitu. Jadi sebenarnya juga tapi saya paham sekarang maksudnya banyak faktor yang kemudian diperhitungkan ya. Tidak hanya soal usia tapi kemudian juga kematangan dalam psikisnya dan juga mentalnya. Mentalnya. Baiklah, potong kita rehat sejenak. Nanti kita akan kembali lagi. Ini menarik sekali soalnya topiknya, dan pendengar kami akan segera kembali dengan perbincangan kita mengenai hak dan perlindungan anak dalam perspektif Islam setelah kita dengarkan persembahan lagu berikut ini. Kan 91 FM Radio Republik Indonesia Bone di program Dialog RRI Bone bersama Ibu Fatma Utami Jiharo. Beliau adalah penyuluh agama dari Kemenak Kabupaten Bone, dan kita bicara mengenai hak dan perlindungan anak dalam perspektif Islam. Sudah banyak hal yang sudah Ibu Fatma sampaikan ke kita. Ini juga bentuk pencerahan ke kita semua agar semakin memahami dengan baik apa sebenarnya menjadi hak dan bagaimana kemudian memastikan bahwa hak perlindungan anak itu terpenuhi. Baik Bu Fatma, jadi tadi ternyata ada banyak hak ya yang kemudian dimiliki dan melekat pada anak ya. Ya, ini mendapatkan identitas, mendapatkan pendidikan, hak untuk bermain, hak untuk mendapatkan perlindungan. Jadi kalau kemudian ada orang tua yang melarang anaknya bermain, ya itu melanggar hak mereka dong. Betul. Karena bahkan ketika di sekolah kemudian pulang ke rumah pun juga anak-anak dibebankan tugas dengan banyak sekali tanpa kemudian memastikan bahwa mereka juga butuh istirahat dan bermain, juga itu sebenarnya bagian dari pelanggaran hak mereka gitu ya untuk bermain. Baik Bu Fatma, saya juga perlu tahu sebenarnya apa yang kemudian menjadi motif dari hak perlindungan anak ini sebenarnya. Ya, kalau ditarik terkait perlindungan anak dalam lingkup keluarga, itu menjadi banyak faktor motif adanya terjadinya kekerasan atau pelanggaran hak anak. Misalkan terkait angry issue, manajemen emosi dari orang tua misalnya, karena bisa saja terjadi dengan spontan atau karena habitnya seperti itu. Jadi ya semena-mena ya akan melakukan perilaku kekerasan. Bukan hanya soal kekerasan fisik pemukulan, tapi bisa terjadi kekerasan verbal atau juga psikis, betul. Nah, ini yang perlu adanya perilaku yang tidak terkontrol. Nah, lalu terkait dengan motif ekonomi, banyak sekali kasus kekerasan terhadap anak, pelanggaran hak anak itu ketika memperkejakan anak-anak gitu. Ini faktor ekonomi ya, gitu, karena motif yang paling menonjol yang berujung pada mempekerjakan anak itu adalah sesuatu hal yang menghalangi anak-anak untuk menempuh pendidikan. Nah, itu yang terjadi. Termasuk eksploitasi anak ya. Kemudian orang tua yang melihat anaknya punya bakat jadi penyanyi dan segala macam dieksploitasi sedemikian rupa sehingga untuk bisa mencari cuan dan keuntungan gitu. Ya, mengembangkan potensinya menjadi minim. Ya, persis seperti itu. Dan banyak faktor ekonomi ini yang terjadi juga, ya kan? Ya, kita lihat lingkungan kita saja, pasti kita temui satu atau dua anak. Kalau kita ke pasar Bu Fatma, banyak sekali anak-anak kecil yang kemudian menjual kantongan, kresek segala macam, menjual kerupuk dan segala macam. Itu kan bagian dari pelanggaran hak mereka gitu ya. Tidak selalu ketika kita menemui atau berjumpa dengan anak-anak yang semacam ini itu berarti bahwa orang tuanya menghalangi atau melanggar. Apakah masuk kategori eksploitasi atau tidak? Kalau itu dilakukan dengan senang hati atau memang itu adalah inisiatif anak, ya tidak masalah. Dan di luar jam sekolah misalnya. Ya, betul. Dan tetap mensupport pendidikan anak tersebut gitu. Tetapi kan yang dipermasalahkan adalah ketika eksploitasi itu terjadi kepada anak dan dengan cara-cara pemaksaan. Nah, ini yang dilanggar. Lalu terkait dengan faktor motif sosial budaya. Misalkan
ini kadang yang terjadi kepada seorang ayah ya, itu terkait menjaga gengsi patriarki. Jadi budaya kekerasan itu yang dibawa dari sebelumnya tadi, rantai kekerasan yang dibawa. Nah, itu turun temurun gitu. Ya, itu. Makanya penting untuk kita memutus rantai kekerasan tersebut gitu. Atau juga yang terjadi tapi adalah kalau kemudian mabuk, saya potong buat Mam. Kalau kemudian merasa bahwa ternyata strategi itu berhasil membangun dan membentuk kepribadian yang tangguh, kuat, disiplin. Kan begitu. Saya dulu dididik oleh ayah saya seperti ini, harus keras bangun segala macam. Lihat bapak saya sekarang, lihat sekarang bapak sudah sukses. Saya pun itu gimana tuh Bu Fatma? Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah itu kontekstual dengan kondisi kita saat ini? Nah, itu yang perlu dievaluasi. Cocok nggak ya? Relatif nggak dengan kondisi kekinian? Ya, itu. Okay. Dan yang terakhir adalah terkait motif penyimpangan perilaku. Saya kira ini soal perilaku menyimpang dari orang tua, misalkan dengan penggunaan obat-obatan terlarang atau ya memang perilaku habit yang buruk ya. Memang keras, mabuk-mabukan misalnya ya. Itu kan menjadi kondisinya tidak stabil dalam pendampingan anak itu. Oke. Terus dampaknya apa Bu Fatma? Dampaknya kita bayangkan saja, misalkan hal ini terjadi kepada lingkup keluarga terkecil yang seharusnya ya kita mendapat perlindungan dalam dari orang-orang terdekat kita, tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Dampak psikisnya akan sangat luar biasa, atau akhirnya juga kita tidak bisa memutus rantai itu tadi, rantai kekerasan yang terjadi. Dan kekerasan terhadap anak sebenarnya juga kekerasan terhadap keluarga. Bagaimana ibunya atau bapaknya yang menghadapi kekerasan itu terjadi kepada anak? Kalau itu dilakukan oleh bapak, bagaimana kondisi ibunya melihat itu? Kalau kekerasan itu dilakukan ibu, bagaimana kondisi ayah yang melihat itu? Dampaknya kompleks ya? Kompleks sekali, meluas. Tidak hanya pada anak itu, anak iya, keluarga iya, atau bahkan kepada masyarakat. Betul. Lalu bagaimana dia akan punya sikap kepada orang lain, sikap dia kepada masyarakat, sosialnya dia, gitu. Betul. Jadi kalau kemudian ada anak yang dipukul, tentu neneknya sedih, kakeknya sedih, omnya sedih. Jadi semakin kompleks ya. Baik. Nah, Bu Fatma, kalau kemudian kita lihat bahwa sebenarnya kan keluarga dalam hal ini ayah dan ibu yang kemudian mestinya melimpahkan kasih sayang, cinta kasih kepada anaknya, tapi kemudian justru sebaliknya memberikan kekerasan, baik verbal maupun fisik justru. Itu kan hal yang mencederai hak anak. Lalu apa yang mesti anak lakukan, Bu? Apakah harus berdiam diri? Sementara di satu sisi beliau adalah orang tua saya. Betul. Nah, ini pentingnya parenting dan pencegahan. Sebenarnya jangan sampai hak-hak ini terlanggar, hak-hak anak ini terlanggar pada saat itu, gitu. Karena menjadi pelik ya urusannya, gitu. Yang dilakukan adalah bagaimana supaya hak-hak anak ini tidak terlanggar. Pencegahan, preventing terkait supaya anak-anak ini mendapatkan hak-haknya, gitu, mendapatkan akses pendidikan yang bagus dan seterusnya, kesehatan. Pencegahan ada satu cara, ini baik sekali ya. Ini saya mengutip dari Pak Quraisy. Beliau sampaikan begini. Quraisy Shihab ya? Ya, Prof. Quraisy Shihab. Ada satu cara untuk mendidik anak kita bahkan sebelum anak kita lahir. Bagaimana caranya? Pilihkan bapak ibu yang cerdas untuk mereka. Bagaimana ternyata menikah itu bukan hanya soal relasi dua orang, tapi itu relasi keluarga dan relasi parenting kita terhadap anak. Kalau pasangan kita, calon suami, calon istri kita mempunyai pengetahuan yang mumpuni terhadap ini, maka itu adalah salah satu pencegahannya, memilihkan calon ayah dan ibu yang cerdas. Ya. Itu aset gitu ya. Jadi karena punya wawasan yang luas, knowledge yang bagus, mereka insya Allah pasti akan bisa membimbing dan membesarkan lagi dengan baik pula gitu. Oke, good. Lalu, gitu. Lalu bagaimana kekerasan terhadap anak itu harus dipahami bahwa sesungguhnya kekerasan terhadap ibu itu sebaliknya juga adalah kekerasan terhadap anak. Gitu. Kekerasan terhadap anak
itu sama dengan juga kekerasan terhadap ibu. Ya katakan ini orang tua ya, ibu atau ayah gitu. Jadi itu akan menjadi circle kekerasan. Nah, ini yang harus disadari. Rasul itu menyampaikan bahwa tidak ada kado terindah yang diberikan orang tua kepada anaknya untuk berbakti. Gitu. Jadi bakti kepada orang tua itu tergantung bagaimana orang tua memperlakukan anaknya. Ada yang bilang bahwa adab itu kan di atas ilmu ya. Maka itu yang menjadi penting bahwa adab yang baik yang diajarkan oleh orang tua atau perilaku orang tua terhadap anak itu kan anak sebenarnya tidak lebih baik melihat perilaku ya, lebih condong untuk mencontoh perilaku yang ada di sekelilingnya daripada hanya mendengar kayak nasihat atau saran, pendapat dan seterusnya gitu, karena anak itu memang sebenarnya meniru. Gitu. Anak itu peniru yang sangat baik gitu, apalagi di lingkungannya. Nah, itu yang harus didukung. Nah, Bu Fatma, tadi Bu Fatma banyak sekali bicara mengenai kekerasan begitu ya terhadap anak. Bolehkah kemudian orang itu memukul, Bu Fatma? Kalau kemudian dulu zaman saya sekolah dulu ya waktu masih kecil, saya dulu kalau tidak sholat itu dipukul. Kadang katanya itu ada hadisnya bahwa kalau anak pada usia akil balik tidak sholat, orang tua boleh memukulnya. Itu bagian dari bagaimana membina, membimbing, mengarahkan anak agar mereka tahu gitu kewajibannya. Itu gimana sih Bu Fatma? Kan kontradiktif gitu ya, katanya Islam rahmatan lil alamin, tapi kok masih boleh memukul gitu? Hadis ini sangat mainstream di masyarakat dan hati-hati dalam merujuk kepada hadis. Dalam menganalisis sebuah hadis itu melalui metode yang sangat panjang. Hadis ini menjadi familiar di masyarakat karena terkait dengan pendidikan sholat ya. Jadi ketika anakmu di atas 7 tahun, 10 tahun, maka pukullah gitu. Jadi ketika tidak taat dan melaksanakan ibadat gitu. Hadis ini hadis siapa dulu? Perlu dipastikan perawinya siapa, sanad matannya seperti apa gitu. Dan hadis yang berkembang ini adalah sesungguhnya hadis dhaif, hadis lemah gitu. Dan misalkan kalau mengkaji terkait teks ya, narasi dari hadis tersebut itu bahwa hadis ini hendaklah dipahami pemukulan yang dimaksud adalah pemukulan yang tidak meninggalkan bekas. Misalkan disebutkan ya ghoiro mubarrih. Nah, ini tuh tidak menyasar pada wajah, tidak pula membahayakan anak baik secara fisik ataupun secara psikis. Jadi pukul yang dimaksud adalah dengan peringatan, dengan bimbingan. Nah, itu yang perlu dikaji lebih luas. Jadi ada perspektif yang keliru ya memaknai memukul itu gitu. Sebenarnya tidak gitu ya, tapi memberikan peringatan, ancaman gitu ya, yang kemudian tidak melukai baik secara fisik maupun psikis. Lebih kepada bimbingannya. Betul. Baik. Pada sebenarnya kalau ngomong baik-baik pun juga boleh ya. Nah, sholat ya gitu ya. Baiklah, Bu Fatma, kemudian lalu seperti apa peran negara dalam melindungi anak yang kehilangan hak-haknya? Terkait dengan perlindungan negara terhadap anak-anak yang kehilangan hak pengasuhan misalnya, ini akan spesifik bahwa pengawasan terhadap keluarga pengganti ya, misalkan nauzubillah min dzalik, akhirnya anak ini terpaksa harus berpisah dengan orang tuanya atau memutuskan untuk anak ini diberikan hak asuh kepada orang lain, itu negara memiliki regulasi pengawasan terhadap keluarga pengganti yang akan mendampingi anak tersebut. Nah, ini kaitannya dengan pendampingan anak di luar hak asuh orang tua biologisnya ya, gitu. Lalu ini menyangkut perlindungan anak sejak awal, maka harus dipastikan bagaimana pengawasan dari negara itu dengan cara memeriksa persyaratan orang tua asuh atau jaminan terlindunginya anak tersebut, gitu.
bagaimana menilai kelayakan dan kemampuan orang tua asuh ini misalnya, itu adalah menjadi salah satu bentuk perlindungan negara terhadap anak. Baik. Termasuk tingkat emosionalnya, wawasannya terkait bagaimana parenting segala macamnya. Pola asuhnya. Gitu. Baik. Menarik ya Bu Fatma ya. Bu Fatma, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Kayaknya masih nggak cukup ya kita membahas masalah ini. Tapi apa yang kemudian menjadi closing statement dan poin-poin penting yang bisa kita share ke pendengar pada dialog hari ini? Silakan Bu Fatma, 2 menit. Ya, Islam dan HAM melarang adanya kekerasan di lingkungan keluarga dan di lembaga pendidikan terhadap anak, baik penggunaan kekerasan fisik, verbal maupun secara psikis. Juga melarang untuk menayangkan kekerasan di dalam berbagai media internet atau sosial media. Hak dan perlindungan anak dalam Islam bertujuan untuk menumbuhkan pemahaman dan kesadaran yang lebih luas tentang kewajiban kita bersama menjaga dan memenuhi hak-hak dasar seorang anak. Baiklah. Saya berharap setelah kita hadirkan dialog ini, ada banyak hal yang bisa pendengar peroleh, bagaimana kemudian perlindungan hak anak itu bisa terus kita kedepankan, dan pemenuhan hak anak yang lain pun juga bisa kita perjuangkan. Terima kasih Bu Fatma, luar biasa. Semoga kita bisa terus ngobrol-ngobrol di lain waktu dengan topik yang jauh lebih menarik dari hari ini. Dan apa yang Bu Fatma sampaikan semoga bisa menjadi tambahan wawasan bagi pendengar kita. Terima kasih Bu Fatma. Terima kasih kembali Pak. Baik, pendengar, demikianlah dialog RRI Bone untuk edisi 20 Juni 2023 dengan topik hak dan perlindungan anak dalam Islam bersama penyuluh agama Islam Kemenak Bone, Ibu Fatma Utami Jiharo. Saya Imran Bate pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.